Oke guys, come back to my channel. Kali ini gue mau klarifikasi sedikit tentang konten yang gue bikin ya. Selama ini berawal dari konten berbagi rezeki. Pada saat itu gue bikin konten berbagi rezeki karena ada komenan-komenan temen-temen yang kurang enak. Bang, kok cuma ngasih 100.000? Bagi rezekinya gue itu sebenarnya lebih ke challenge ya, lebih ke challenge pemenang yang memang dia rezeki itu dapat saya abang yang mau gitu. ikutan bisa bang. Iya beneran abang dapat di 100.000 dari saya. Ya percaya. Gitu. Nah, sedikit cerita tentang hidup gua. Sekarang gua bikin konten Gojek itu kenapa? Karena memang gua dapat rezekinya itu berawal dari Gojek dan gua berbagi rezekinya juga dengan ya teman-teman ekonominya sama kayak gua lah. 100.000 itu buat kita besar banget. Nah, udah berapa lama gabung di Gojek? Gua gabung di Gojek itu udah dari tahun 2015 ya. Pada saat pembukaan di GBK. Gojek buka di GBK itu gue registrasi. Pada saat itu Gojek masih Gojek pangkalan ya, jadi kita ngegrup. Memang dulunya gue bukan Gojek, dulu itu gue kerja di resto di Koki. Nah, ada Gojek, gue beralih karena pengen cari kerjaan yang lebih freelance gitu lah ya. Dan alhamdulillahnya banget gue masuk di Gojek pada saat itu. Nah, singkat ceritanya gue masuk itu pada saat itu nggak pakai SIM juga nggak apa-apa, bisa masuk. Beda sama sekarang ya. Dan udah dapat atribut, helm, meskipun nyicil, pada saat itu juga nyicil. Nah, alhamdulillahnya lagi pada saat itu penghasilan Gojek itu sumpah bener-bener dahsyat banget. Itu yang merubah ekonomi gue banget. Bayangin gue bisa sampai chip sampai 20 juta sebulan. Itu yang masuk ke saldo. Belum lagi yang cash. Makasih ya Pak. Pada saat itu penumpang masih loyal banget, loyalitasnya masih tinggi banget ke Gojeknya ya. Nah, kesini-sini karena banyak demo dan banyak juga para pekerja yang tadinya kerja di bank, ya kerja-kerja yang lumayan lah ya, kerja-kerja yang lumayan itu akhirnya mereka resign milih lebih baik Gojek daripada pekerjaan mereka. Nah, mulai dah tuh kesenjangan yang dimana tadi tarifnya lumayan cukup banget buat jadi para gojek akhirnya turun drastis karena kan mahasiswa sempat demo juga katanya pada saat itu, ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau memang jadi tukang ojek aja penghasilannya bisa fantastis. Gue pikir-pikir ya bener juga sih, bener memang, tapi yang sekarang ini bener-bener pahit banget, parah banget, ditambah kompetitor itu makin banyak. Pada saat itu Gojek itu masih cuma awal itu Grab baru Gojek ke Uber, terus ada Ladies Jack, ya macam-macam lah, tapi nggak sempet jalan kenceng lah ya, nggak sempet jalan kenceng. Yang kenceng banget ya Grab, Gojek ya. Sekarang udah ada Lamob, Shopee, ya udah banyak yang macam-macam itu. Nah, saat ini gua atas nama pribadi terima kasih Gojek Indonesia. Gue mau pamit, gue udah nggak ngegojek lagi. Alhamdulillah pada saat gue ngegojek, gue udah ngerintis usaha, yaitu usaha di fiber, kerja di fiberglass, jadi tukang fiber. Nah, semenjak 2015 itu memang gue pernah kerja sebelumnya di fiber dan usahanya, sampai gue berpikir bahwa ngapain gue usaha kalau memang jadi tukang ojek aja penghasilannya bisa fantastis men, gila lu. Bayangin gue bisa chip 20 juta pada saat itu. Sekarang mau boro-boro. Pada saat itu gue selon untuk nggak bawa bekal karena gue bisa jajan dan loyal. Sekarang udah pasti lu bawa bekal nih, kayak air aja nih pasti lu bawa buat minum di jalan karena tarifnya bener-bener ampun, mau du demo kayak gimana juga. Tapi menurut gua Gojek itu atau ojol itu hanya buat batu loncatan lu, itu nggak bisa jadi sandaran hidup lu. Kalau emang lu bisa berkarya ya berkarya. Selepasnya kalau lu udah bisa lepas jaket Gojek lu dan lu bisa usaha sendiri, itu lebih baik. Nah, itu yang bisa lebih buat bersandar hidup lu lebih nyaman gitu loh.
Nah, saat ini gue pamit jadi Gojek, gue udah nggak Gojek. Mungkin konten-konten yang akan gue bikin juga udah bukan konten tentang Gojek. Mungkin gue akan lanjut dengan tentang apa sih fiberglass, apa sih pekerjaan yang sekarang gue kerjain, ya itu yang akan gue lakukan terus ke depannya. Nah, seru banget tau pada saat lu bisa berkarya dengan gue bener jujur emang hasil dari Gojek, dari modalnya itu gue dari Gojek gitu, dari hasil nge-Gojek. Nah, hasil dari situ, keuntungan dari situ, mulai gue merakit usaha gue sendiri yang alhamdulillah sampai saat ini gue udah bisa, ya alhamdulillah udah punya rumah pribadi dari hasil gue usaha yang berawal ya lumayan lah, perjalanan itu berdarah-darah ya, dan udah punya workshop sendiri. Memang kalau menurut gue ini sebaiknya berkarya, karena apalagi pendidikan ya, faktor pendidikan itu sangat berpengaruh. Orang-orang kecil kayak gua atau yang teman-teman rasain, kita itu patokannya pendidikan buat kerja, yang kerjaan itu lumayan lah bisa menjanjikan kita untuk lebih ekonomi kita. Tapi yang lebih lumayan lagi adalah ketika lu bisa berkarya. Contoh kecilnya gini, kayak misalkan tukang bangunan atau bahasa gaulnya kuproy lah, kuli proyek, berawal dari kenek biasa aja kan, hasil yang bener-bener ini, tapi memang super duper pekerjaan itu capek banget kalau jadi kuproy atau kuli proyek. Tapi di balik itu semua lu bisa lebih ketika lu mampu dan lu bisa menjual kemampuan lu. Contoh dari awalnya tukang atau kenek jadi tukang lu udah bisa ngitung lu udah bisa jadi pemborong, lu bisa ngeborong dengan rumah-rumah sederhana kecil aja. Minimal lu nggak bakal beli motor nyicil deh, yakin gua lu bakal minimal lu bisa beli motor second atau motor baris sekalipun kalau emang hoki lu, rezeki lu lagi bagus, percaya deh gua. Nah, jadi menurut gua pendidikan memang perlu. Setelah pendidikan itu lo harus punya karya, lo harus punya kemampuan, lo harus punya kebiasaan, men. Setelah itu, apapun yang lo pengen, apapun yang lo cita-citain, pasti bisa wujud dari hasil karya lo. Yakin deh. Itu sih sepengalaman gua yang gua jalanin serealita hidup gua. Terima kasih Gojek yang selama ini dari tahun 2015 yang udah mensupport kehidupan gua dan bisa membuat modal di awal di usaha gua. Gua mau buka seragam, kali ini gua mau usaha sendiri aja dari hasil karya gua. Terima kasih Gojek yang udah nungguin gua selama 2015 ke 2024 selama 9 tahun. Dan buat temen-temen Gojek lainnya, tetap semangat. Apapun itu hasilnya syukurin, dan ingat, jadi ojol itu hanya untuk batu loncatan aja, nggak bisa buat lu sandaran hidup. Adapun teman-teman yang hasilnya lebih lumayan dari kita, ya dikira kita nggak tahu. Tapi sebaiknya itu, ketika lu punya karya, lu punya kebiasaan, punya kemampuan, itu lebih baik. Oke, terima kasih.